Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Saputra dengan NIM 42219024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu Computer Vision. Di sini saya memilih tipe pekerjaannya itu yaitu VGG. Visual Geometry Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Saputra dengan NIM 4221901024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu dengan matkul Computer Vision. Di sini saya memilih tipe pekerjaan yaitu VGG, Visual Geometry Group. Di sini saya akan langsung menjelaskannya. Yang pertama, kita perlu mengimport pustaka atau library yang dibutuhkan. Di sini kita perlu mengimport OS. Yang selanjutnya yang paling terpenting itu adalah import Torch. Lalu yang ketiga itu ada import Numpys as NP atau sebagai NP, dan import Matplotlib sebagai pplot as sebagai PLT. Ini adalah pustaka untuk menampilkan suatu gambar atau grafik. Lalu import CV2 as CV. Di sini yang pertama itu kita akan execute cell-nya pada barisan pertama. Jika berhasil akan ada tanda centang. Lalu kita akan masuk ke baris yang kedua. Di sini kita masuk ke data pada dataset. Kita akan melihat isi pada dataset itu apa saja. Jadi di sini datasetnya itu di sini ada train, user 10, user 4, 6, 9, 3, 5, 7 dan validasi. Serta ada UAS IPYMB. Selanjutnya pada baris ketiga, kita akan merunning kembali dan melihat isi dalam file yaitu dataset user 4. Di sini terlihat gambar-gambar atau isi dalam user 4. Bisa dilihat di sini juga terdapat user 4 log CSP atau data-data pada isi user 4. Selanjutnya pada baris selanjutnya kita akan runningnya. Di sini kita akan melihat gambar pada dataset user 4 yaitu A0. Jadi kita akan melihat gambar tersebut, lalu kita akan menampilkannya plt imshow image. Kita akan menampilkan gambar tersebut. Nah, di sini merupakan gambar yang ditampilkan menggunakan pustaka Matplotlib tadi. Jadi gambar yang ditampilkan seperti ini, dimana memiliki ukuran yaitu dimana di sini gambar tersebut merupakan berasal dari gambar A0 user 4. Selanjutnya di sini kita perlu mengimport pandas. Lalu kita juga perlu memasukkan frame pd.data_frame, lalu memasukkan list box-nya. Lalu di sini kita memilih list box
untuk dibaca pada data CSP tersebut, di mana data CSP tersebut kita memilihnya yaitu user 10. Di sini terdapat juga frame sama dengan PD concat listbox. Berarti di sini ada perpindahan data dari frame ke listbox. Lalu kita running. Selanjutnya kita running juga data listbox. Jadi data frame yang dari user 10 itu akan dipindahkan ke listbox dalam listbox. Di sini terdapat data-data user 10, di mana dengan data-data ada top left X, top left Y, bottom right X, dan bottom right Y. Di sini juga terdapat gambar dari A sampai Y. Terdapat 240 rows dan 5 columns. Selanjutnya, baris tersebut akan kita running. Jadi di sini terdapat frame, di mana frame tersebut akan mengambil data pada CSP di atas. Lalu kita akan running data tersebut. Lalu dia akan memblok tangan ini sesuai koordinat dari CSP yang telah ditentukan dari user 10 atau data CSP yang ada di user 10. Selanjutnya di sini ada from field import image. Jadi di sini kita akan membuka image-nya atau gambarnya pada dataset user 4 gambar A0. Lalu di sini kita akan mengcrop gambar tersebut. Jadi gambar yang tadi itu akan kita buka dan akan kita crop sesuai dengan data CSP pada user 4. Lalu kita akan menampilkannya. Ini merupakan hasil gambar crop dari user 4 A0. Selanjutnya di sini terdapat folder train, folder file, dan train pad, dan file pad. Kita akan runningnya. Lanjut, di sini kita akan membuka datasheet atau isi dalam train K atau gambar pada isi di gambar K, folder K. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 10 gambar, di mana gambar tersebut terdapat di dalam folder K. Lanjut, di sini ada fungsi crop image kiri X, kiri Y, kanan X, dan kanan Y. Di mana di sini akan fungsi crop atau fungsi untuk memangkas gambar tersebut. Di sini kita akan runningnya. Selanjutnya di sini ada inisialisasi pada gambar. Jadi di sini inisialisasinya yaitu 0 dan 8, dia akan mengeluarkan huruf A. Lanjut di sini terdapat variabel X dan Y. Lalu terdapat list label di mana A sampai Y ini merupakan list label yang ada di folder kita. Lanjut di sini ada frame ID dengan nilai 0 atau isinya 0. Di sini juga ada fungsi for loop di mana for J in rank length list label, for I in rank length frame.
Selanjutnya dir image dataset ditambah frame image. Lanjut, data tersebut dipotong sesuai dengan frame-nya, lalu datanya akan di-train. Selanjutnya di sini ada X-Append cropped. If folder train sama dengan list label J. Jadi setelah folder itu di crop, maka data selanjutnya akan muncul. Jadi dia akan running data setelah di crop itu. Lalu di save image X itu datanya akan di save di folder dataset. Setelahnya ada folder train dan akan disimpan di dalam folder train tersebut dengan format JPG. Selanjutnya terdapat frame ID di increment. Dia akan mengulang frame ID ini tersebut akan mengulang langkah-langkah di atas itu sampai selesai. Selanjutnya ada Y-append frame image I dan 8. Selanjutnya di sini kita akan melihat isi dari dataset, folder train dan folder K. Kita running, di sini terdapat 10 gambar, lalu kita akan membuka folder pada K, lalu kita akan melihat isi dari image train 99 atau gambar yang ke-10. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar tersebut. Gambar tersebut akan muncul. Selanjutnya kita membuat frame file sama dengan pd.dataframe, lalu memasukkan variabel listbox file. Selanjutnya listbox file tersebut akan difungsikan di dalam pandas.readcsp, di mana foldernya tersebut ialah dataset user 5 dan user 5 log.csp. Selanjutnya kita membuat variabel frame file, di mana frame file isi dari frame file tersebut akan dipindahkan dalam listbox file. Lanjut, di sini kita akan melihat isi listbox file tadi yang udah dipindahkan dari frame file ke listbox file. Jadi data user 5 itu akan dipindahkan ke dalam listbox file dan isinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuka image dengan pustaka cp.imread. Data image tersebut akan dibaca di dalam folder dataset, folder user 5, dan kita akan memilih gambar g0.jpg. Lanjut, kita akan membuka gambar tersebut dengan pustaka Matplotlib. Gambar tersebut akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya gambar tersebut pada baris selanjutnya itu terdapat image cv.rectangle, image frame file top left x frame file. Ini merupakan
pengaturan frame untuk gambar yang akan diatur. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar yang akan diatur menggunakan pustaka cv.rectangle. Gambarnya akan muncul. Selanjutnya kita akan men-train data validasi. Di sini terdapat X-file, Y-file, dan terdapat list label yang di dalam folder validasi tersebut ada A, B, C, D sampai Y. Selanjutnya di sini terdapat variabel frame ID sama dengan I sama dengan J dengan nilai 0. Lanjut di sini ada program looping di mana for J in rank length list label. Jadi fungsi J ini dimasukkan di dalam panjangnya atau besarnya isi dalam list label tersebut. Selanjutnya ada for I rank length frame file, ada dir variabel dir image file dataset plus frame file image. Selanjutnya di sini ada fungsi crop di mana gambar tersebut akan di crop sesuai dengan frame yang telah ditentukan dari data tersebut. Terus selanjutnya ada folder file sama dengan frame file image I sama dengan 7. Jadi folder file ini merupakan frame file sesuai dengan indeksnya atau kolomnya. Lalu di sini jika folder validasi itu sama dengan list label, dia akan mengganti atau membuat folder, jika sama gitu akan mengganti ke file selanjutnya. Frame ID tersebut akan diincrement atau bertambah. Sini kita akan running. Di sini dia membuat folder dalam list label A sampai Y, di mana dia akan mengetrain data. Dia akan melooping data tersebut sampai Y atau sampai selesai. Selanjutnya kita akan melihat data validasi dari dataset validasi dan folder K. Di sini sudah terlihat ada folder dari hasil train tersebut. Selanjutnya coba kita mencoba data atau folder dalam U. Nah, di sini sudah terdapat juga hasil train data tersebut. Selanjutnya di sini kita perlu menambahkan from touch vision import dataset transform.
Selanjutnya ini merupakan membuat directory dari train dan validasi. Kita akan runningnya. Ini merupakan isi data directory tersebut. Ini merupakan data train, isi dalam data train tersebut. Ini merupakan isi data dalam validasi, dan ini merupakan image label di dalam dataset train. Di sini kita akan melihat gambarnya dan melihat hasil labelnya. Di sini hasilnya 0 karena kita memilih huruf A. Kita di sini akan transport data tersebut untuk masukkan data Thomson-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ketika selesai data transform, maka kita selanjutnya adalah melihat isi data dari train, data dari file, dan image label pada isi data train. Lalu kita akan menampilkan gambar tersebut. Ini merupakan bentuk dari tensor VGG, Visual Geometry Group. Selanjutnya kita perlu menambahkan from touch vision import models, dan kita perlu menginstal model sama dengan models VGG karena kita menggunakan pengerjaan dalam ini yaitu VGG. Kita perlu menginstalnya. Jadi teman-teman yang belum menginstal dari VGG tersebut 600 MB-an. Kita perlu menunggu data tersebut. Jika sudah, kita akan melihat isi dari modelnya. Ketika di running, outputnya ialah ini merupakan fiturnya dari fitur VGG, dan ini merupakan outputnya adaptive AVG full 2D output. Lalu di sini kita perlu mengimport library touch.nn sebagai nn. Kita perlu merunningnya. Ketika sudah, kita perlu merunning model.classifier dengan isi array 6. Di sini model classifier saya pada di sini terdapat 24 karena saya hanya menggunakan 24 folder.
Lanjut, kita akan merunning sel berikutnya. Hasilnya true karena masih di train datanya. Lalu ini merupakan optimizer untuk parameter. Kita di sini juga membuat data loader. Data loadernya itu kita ambil dari folder train. Dan di sini untuk device-nya, untuk training datanya kita menggunakan CPU. Lanjut, kita akan merunning model to device. Lalu kita akan mengetrain datanya. Di sini merupakan program untuk ngetrain datanya, namun saya tidak di sini saya hanya akan menampilkan hasilnya dikarenakan waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 45 menit 15,1 second. Jadi hasil dari train data tersebut akan kita melihat data loss dan errornya. Jadi dia akan mengeluarkan 10 data loss dan errornya. Itu membutuhkan waktu selama 45 detik. Lanjut, kita akan melihat grafik pada data lossnya. Ini merupakan grafik data lossnya. Kita juga akan melihat data pada list ACC-nya. Ini merupakan grafik list ACC-nya. Lanjut, di sini kita akan membuat data loaders. Yang tadi itu kita memilih isi atau file dalam train. Di sini kita membuatnya dalam file validasi. Kita akan runningnya. Kita coba akan merunning ACC file correct image dataset file. Di sini kita perlu menunggu. Jadi di sini kita perlu menunggu beberapa detik untuk menunggu koreksi dari hasil data loaders validasi tersebut. Sebelum ini selesai, selanjutnya itu ada data file koreksi dari isi data validasi.
validasi. Oke. Untuk mengeceknya juga lumayan lama, jadi mungkin kita akan skip atau kita akan menunggu hingga selesai. Kita akan menjelaskan selanjutnya. Di sini terdapat file correct. Jadi di sini merupakan akurasi dari folder validasi. Kita juga akan melihat akurasi dari item dari trend tadi. Lanjut, di sini kita akan melihat data set validasi A. Validasi A kita sepertinya perlu menunggu.